Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Gereja Kita Gemar Online GSCA Peniel dan GSCA Cabang Anugerah Kemendung. Pembacaan pagi ini terambil dalam Keluaran pasal 12 ayat 1. Mari kita simak bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Kita perhatikan. Bulan inilah yang akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Ini akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Pembacaan hari ini seperti tadi, ini adalah awal peristiwa Paskah. Waktu tulah ke-10 bangsa Israel di negeri Mesir. Tuhan mau mereka mengambil seekor anak domba untuk setiap rumah tangga menurut jumlah keluarga mereka. Saya merasa kita diingatkan Tuhan di awal bulan ini, sama seperti pembacaan ini. Tuhan seolah mengingatkan kita, seperti program kita, kobarkan kembali kasih mula-mula. Seperti Tuhan juga berbicara melalui pembacaan kita hari ini. Kobarkan kembali kasih mula-mula. Ingatlah akan korban Tuhan, kasih Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Kasih Tuhan yang sudah menebus kita. Umat pilihan Tuhan. Kita dijadikan umat pilihan Tuhan. Tuhan sudah menebus kita dengan darahnya. Seperti pembacaan ini untuk setiap jemaat Tuhan. Ada korban yang harus diambil, korbankan untuk setiap keluarga, dan itu untuk mengingatkan kita, untuk setiap kita jemaat Tuhan. Tuhan ingatkan juga berlaku atas kita. Korban Tuhan berlaku untuk kita. Tuhan sudah tebus kita. Tuhan sudah membuat perbedaan antara umat tebusan Tuhan dan umat di dunia. Bangsa yang di dunia, bangsa yang di luar sana. Tuhan bikin perbedaan. Tuhan melindungi umat-umat tebusannya yang ada tanda darah pada pintunya, atas pintu, dan tiang kiri kanannya. Asal ada tanda darah, Tuhan bedakan dengan bangsa yang di luar. Asal ada tanda korban Tuhan darah di dalam hati kita, dalam setiap pribadi, Tuhan bikin perbedaan. Masalah boleh sama kita hadapi. Setiap persoalan, setiap manusia di dunia ini pasti menghadapi masalah, pergumulan. Tapi melalui firman ini Tuhan berbicara, pasti ada perbedaan. Jika kita mau mengalami, mau ditebus oleh darah Tuhan. Kalau kita mau ada tanda darah dalam hati kita. Coba kita baca dalam Keluaran 8 ayat 23.
Keluaran 8 ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Amin. Kita imani. Setiap manusia pasti mengalami masalah. Bahkan kadang masalah yang dihadapi sama. Tapi melalui firman hari ini, asal ada tanda darah dalam kehidupan kita, Tuhan buat perbedaan. Juga satu lagi kita baca dalam Keluaran 12 ayat 48. Keluaran 12 ayat 48 kita baca. Tetapi apabila orang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. 1. Ada tanda darah pada ambang pintu. 2. Wajib disunat. Wajib sunat hati. Membuang hal-hal yang bukan menjadi karakter Kristus. Membuang hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jika dua hal ini ada dalam kehidupan kita, Tuhan janjikan perbedaan dalam kehidupan kita dengan orang di luar sana. Mari kita kembangkan lagi, kita kobarkan kembali kasih Tuhan melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita. Kita mengingat lagi bahwa Tuhan sudah berkorban. Tuhan sudah menebus kita. Tuhan juga sudah membuat perbedaan antara umatnya dan bangsa di luar. Asal ada darah dan ada sunat, ada yang harus kita buang, karakter-karakter buruk yang Tuhan tidak suka, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang membuat berduka roh Tuhan, dan Tuhan kita buang. Mari kita belajar bersama-sama. Mari kita berusaha bersama-sama. Kita kerjasama, kita bersama-sama memperbaiki diri kita, membuang, bersunat hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Moga renungan hari ini bisa mengingatkan kembali, membuat hati kita kembali lagi untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan, mengobarkan kembali kasih mula kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kasih karunia-Mu, buat penyertaan-Mu, buat Tuhan perbedaan pilihan-Mu atas kehidupan kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas pilihan-Mu, atas tebusan-Mu untuk kami. Engkau sungguh baik untuk kehidupan kami. Tuhan, bantu kami, layakkan kami, ingatkan kami selalu akan kasih-Mu, sehingga kami tidak menjadi kendor, sehingga kami tetap menjadikan semangat untuk mengobarkan kembali kasih mula-mula kami, mengorbankan kembali Tuhan kasih kami, untuk kemuliaan kami, untuk pelayanan kami,
supaya kami bisa Tuhan semakin dekat dan bisa menyenangkan hati-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Urapi kami selalu, pimpin kami selalu, lindungi kami selalu, sehingga kami bisa lebih hari bisa serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, sertai kami, urapi kami, lindungi kami dalam kegiatan kami dari pagi ini, siang hingga malam nanti. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.